Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Fa ya ibadallah usikum wa nafsi bi taqwallah wa qad fazal muttaqin. Jamaah rahimakumullah, alhamdulillah, mudah-mudahan urang sadayana dipaparinan kagiatan iman Islam, sehat lahir batin, barokah rezeki, barokah iswa, barokah rumah tangga, berkah anak-anak kita. Semoga kita semua diberi keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ala hadin niyah wa ala kulli niyatin sholihah bi barakati umil Quran al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Al-Fatihah khusus untuk ahli kubur, mukminin mukminat, muslimin muslimat, min masyriqi wal maghribi wa bariyah, khususan sepuh-sepuh urang kaum urang parantos ngantunkeun di payun barinana iman. Urang doakeun mudah-mudahan aranjeunna ditampi iman Islamna, dilegakeun alam kuburna, ditempatkeun dina tempat anu mulia mugu Allah. Amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana. Amin. Sebelum ditambah, kita ulang pelajaran yang sudah disampaikan pada minggu sebelumnya. Pertama, Hatim Al-Asom mengatakan seseorang tidak akan sampai kepada Allah, tidak akan melihat Allah kalau sebelum mati dia tidak mati terlebih dahulu. Jadi kalau mau melihat Allah sebelum mati harus mati putih, yang hari disampaikan harus mati hitam, kemudian harus mati merah, kemudian harus mati hijau. Artinya mati putih di sini adalah menahan lapar. Jadi kalau mau bertemu dengan Allah, kita harus senantiasa belajar menahan lapar. Artinya badan ini jangan terlalu diisi dengan hal-hal yang kaitannya kenyang terus, karena kenyang akan menyebabkan sulitnya untuk beribadah kepada Allah. Pertama, kemudian yang kedua harus mati hitam. Arti mati hitam di sini adalah menahan godaan dan gangguan dari orang lain. Harus bertahan, harus istiqomah, harus mampu menahan godaan dari orang lain. Kedua, kemudian ketiga harus mati merah. Artinya dalam hidup ini kita harus mampu menundukkan hawa nafsu, karena dahsyatnya hawa nafsu ini Allahu Akbar, luar biasa sekali, Pak ya. Hawa nafsu itu diciptakan oleh Allah. Setelah diciptakan dan direndam berapa tahun, Pak? 300 tahun. Begini kan riwayatnya,
Allah ciptakan akal, kemudian akal itu dipanggil oleh Allah, hei akal datang ke sini, menghampirilah akal itu kepada Allah. Kemudian ditanya oleh Allah, man ana wa man anta, siapa aku dan siapa engkau? Maka akal berkata, engkau adalah Tuhanku dan aku adalah hambamu. Sekali jawab Pak, itu adalah akal. Tapi tatkala Allah Subhanahu wa taala menciptakan nafsu, kemudian nafsu itu dipanggil, dan tatkala dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, dia menghampirinya dengan membelakang Pak. Nafsu itu seperti begitu Pak. Nafsu dia dah menghampiri Allah. Kemudian ditanya, man ana wa man anta, saha anjeun saha abdi, gitu kan. Saur akal, ya anjeun abdi. Saur akal gitu, saur apa? Nafsu. Kemudian direndamlah nafsu itu selama 100 tahun. 100 tahun dulu Pak, direndam selama 100 tahun di kerak neraka jahanam. Kemudian setelah direndam selama 100 tahun, dibangkitkan lagi hawa nafsu ini oleh akal dan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Nafsu sini datang Pak menghampiri, anggar ngomong gini Pak, saha anjeun saha kami. Saur akal, anjeun kami saur hawa nafsu. Kemudian direndam lagi 100 tahun, sehingga menurut satu riwayat nafsu ini direndam di dalam api neraka jahanam berapa? 300 tahun. Sehingga terakhir setelah 300 baru dipanggil lagi nafsu oleh siapa? Allah Subhanahu wa taala, baru sekarang datang menghampiri Pak. Itu tidak membelakang lagi, sekarang menghadap. Dan setelah 300 tahun itu Allah berkata lagi, siapa engkau, siapa aku? Baru menjawab, engkau adalah Tuhanku, aku adalah hambamu. Itu Pak, perbedaan akal dengan apa? Hawa nafsu. Makanya kemarin yukbahu bil akil, dianggap hina katanya ya bagi orang yang berakal. Kemudian ditanya tentang rukun iman dan rukun Islam, anjeunna tiasa ngawaler. Yazamu, padahal dia mengaku dirinya sebagai seorang muslim dan mukmin. Inilah pentingnya kita belajar tentang rukun iman dan rukun Islam. Sebagaimana riwayat hadis yang sudah disampaikan, bahwasanya rukun iman, Islam dan ihsan ini adalah riwayat dari datangnya seseorang yang tanpa berpakaian apa-apa, putih-putih, kemudian rambutnya hitam kelam, kemudian tidak kelihatan, seperti setelah mengadakan perjalanan beliau menghadap Rasulullah, kemudian bertanya tentang Islam, dijawab oleh Rasulullah, tapi dia membenarkan apa yang dijawaban Rasulullah. Kemudian beliau bertanya tentang iman, dijawab oleh Rasulullah, rukun iman itu ada 6. Kemudian bertanya lagi tentang apa? Ihsan, anta ambudallaha ka'annaka tarah fa illam takun tarah fa innahu yarah. Kemudian bertanya tentang hari kiamat. Kemudian hari kiamat ini tidak dijawab waktunya, sebab al-mas'ul a'lamu minas sa'il, orang yang ditanya itu lebih tahu daripada orang yang bertanya lebih tahu daripada yang ditanya. Kemudian beliau menyampaikan tentang amarotiha, tanda-tanda kiamat. Pertama, seorang budak melahirkan tuannya, kemudian tidak beralaskan kaki, kemudian terbukanya aurat, orang miskin, pengembala membangun gedung, itu diantara tanda-tanda kiamat. Kemudian pulang orang tersebut, kemudian Rasulullah bertanya kepada Umar, "Hei Umar, apakah tahu siapa yang tadi?" Kata Umar, "Allah wa rasuluhu a'lam." Allah dan Rasulnya lebih tahu. Maka Rasulullah berkata, beliau adalah malaikat Jibril, telah menyampaikan agama kalian. Itu tentang apa Pak? Iman, Islam dan ihsan. Kemudian terakhir yang minggu kemarin yang sudah disampaikan, tingkatan iman. Tingkatan iman itu pertama adalah tingkatan hanya tergugurkannya segala kewajiban, tidak mengurangi rukun dan syarat. Itu tingkatan pertama. Kemudian tingkatan kedua adalah tingkat menggugurkannya semua kewajiban, kemudian tidak terkuranginya syarat dan rukun, tapi dia mampu musyahadah Pak. Musyahadah itu melihat
Allah. Anta'budu rabbaka ka'annaka tarah, ini adalah yang disebut dengan musyahadah, dan ini adalah hanya makomnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya ada ketenangan, ketentraman di dalam melaksanakan ibadah sholat itu. Jadi yang kedua adalah disebut namanya dengan makom musyahadah, dan tingkatan yang ketiga disebutnya adalah makom muraqabah. Jadi tingkatan iman itu satu, tingkatan satu tergugurkannya kewajiban, kedua tingkatannya musyahadah, kemudian yang ketiga tingkatan muraqabah. Muraqabah itu artinya merasa diawasi dan diperhatikan oleh siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu Pak minggu kemarin. Kemudian kita lanjutkan. Sekarang faslun fi bayani miftahil jannah, yaitu kalimat makna la ilaha illallah. Kita akan belajar lagi tentang la ilallah, meskipun sudah disampaikan Pak ya dalam kitab Tanqihul Qaul tentang keutamaan la ilaha illallah. Tentu di sini juga masih banyak sekali tentang kalimat la ilaha illallah. Faslun, satu pasal, fi bayani miftahil jannati, menerangkan tentang miftahul jannah, kunci surga. Wahia kalimatut tauhid, yaitu kalimatut tauhid, wa kalimatul ikhlas, dan kalimat ikhlas, wa kalimatun najat, dan kalimat najat. Jadi la ilaha illallah itu adalah pertama miftahul jannah, kunci surga. Di dalam kitab Tanqihul Qaul, man qala la ilaha illallah akhiru kalamihi dakhalal jannah. Barang siapa yang pada akhir hayatnya mengucapkan kalimah la ilaha illallah dakhalal jannah, pasti akan masuk surga. Karena la ilaha illallah ini adalah miftah. Miftah itu apa? Kunci. Kalimatut tauhid, ya kalimat agung, kalimat a'dham. Barang siapa yang mengucapkannya akan menjadikan keagungan pada dirinya. Kemudian jika ditimbang kalimat la ilaha illallah ini beserta isinya, maka berat kene kalimat la ilaha illallah. Kemudian kalimatul ikhlas, wa kalimatun najat, kalimat selamat. Wa qad dzakar fil Quran pisab'atin wa salasina mau'idan. Wa qad dzukirtu, mungkin begitu ya, telah aku sebutkan, wa qad dzukira, telah tersebutkan fil Quran, di dalam Al-Quran, sab'atun wa salasina mau'idan. Ternyata di dalam Al-Quran ini disebutkan 37 tempat tentang miftahul jannah, yaitu kalimat la ilaha illallah. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, musannif berkata, semoga Allah meridai kepadanya, wa ma'na la ilaha illallah la ma'buda bihaqqin kainun, la ma'buda, la ilaha, tidak ada Tuhan, illallah, kecuali Allah, la ma'buda bihaqqin, tidak ada yang ma'bud, disembah, bihaqqin, dengan sebenarnya, fil wujud, dalam nyata, illallah, kecuali Allah. Atau la yastahiqu ayyadilla lahu kulla syai'in illallah, tidak ada yang pantas untuk disembah, ayyadillah ini menghinakan, lahu atau menyembah, syai'un segala sesuatu, illallah, kecuali Allah. Jadi tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Qauluhu illallah, qaulu illallah birabbi, dengan rofa badalun sebagai badal min mahalin, dari mahal, lama ismah, bukan pada isimnya, li anna mahalluha, karena sesungguhnya mahalnya rofun rofa bil ibtidai, dengan ibtida indah saibuyah. Atau badalun minad domir, badal dari domir al mustatar, fi khobarin, dalam khobar la al mahdud, bukan la al mahdud yang terbuang, wa takdir la ilaha maujudun, atau mungkinun bil imkanil am illallah, kecuali Allah. Atau yang pertama tadi kedudukannya adalah birofa. Kemudian yang kedua au bin nasbi, atau dengan nasab, alal istisnahi, dengan istisna, pengecualian, wala yasihu, dan tidak saja alau dijadikannya badalan sebagai badal, min mahal ismin, dari mahal isim, la li anna la ta'malu binat, karena la di sini tidak bekerja sebagai ma'rifat. Kada qala Syekhuna Yusuf, ini adalah sebagaimana yang dikatakan oleh Syekh Yusuf.
Qala As-Sanusi wal Yusi, berkata Syekh Sanusi wal Yusi dan Syekh Yusi, wal manfiu, dan yang dinafikan, bila ilaha illallah, dalam kalimah la ilaha illallah al-ma'bud, yang disembah bihakin dengan sebenarnya, bi'tiqadin, dalam berakidah, abidun, menyembah, nahu, seperti al-asnam. Apa asnam ini Pak? Patungnya. Wasyamsu, dan matahari, wal qamaru, dan bulan. Ini tidak bisa dinafikan Pak bagi seorang mukmin. Jadi da ebreh atau katinggal aya zaman menyembah patung teh Pak ya. Wal asnam aya zaman menyembah patung, wasyams ya ada. Ini tidak bisa dinafikan. Tentu kalau diyakini adalah menjadi satu kebatilan. Ini yang harus dinafikan. Wadhalika, dan begitu juga, dan hal itu, annal ma'buda bibatilin, annal ma'bud, yang disembah bibatilin lahu wujudu binasi bil khalid, ya itu adalah satu kebatilan. Wa wujudu fidhihnil mu'min, dan itu nyata fidhihnil mu'min, dalam pikiran, dalam hati orang-orang mukmin. Ya nyata sekali, kelihatan ada mereka penyembah binatang, penyembah asnam, kemudian penyembah syams, penyembah qamar. La yanfa li anna dawat, la yanfa, tidak bisa dinafikan, li anna dawat, karena zat la tanpa, tidak bisa dinafikan. Wa kada, begitu juga min haitsu wujudi fidhihnil mu'min, dalam pikiran orang mukmin, biwasfi, dengan sifat kaunihi batilan, menjadi batil. Id kaunuhu ma'budan, keadaannya itu adalah ma'bud, apa disembah, bibatilin amarom hakan la yasiu nafyu wa illa kana kadiban, kalau tidak ya dusta. Jadi kalau tidak percaya terhadap suatu hal yang nyata, itu kadiban, sebagai satu kedustaan. Artinya apa? Ya jangan berdusta lah. Artinya ya ada penyembah penyembah berhala, ya ada penyembah matahari, ya ada penyembah bulan, itu tidak bisa dinafikan. Kalau tidak meyakini itu tentang kebatilan, wa in kana kadiban, yaitu adalah satu kedustaan. Wa inna ma yanfa min haitsu wujudi fi dhihnil kafir biwasbi kauni ma'budan bihaqqin falam yanfa bila ilaha illallah, maka falam tidak yanfa, dinafikan bila ilaha illallah, dalam kalimat la ilaha illa, kecuali al ma'bud bihaqqin ghairullah, selain Allah. Fal istisna, maka istisna di sini adalah muttasilun, sebagai dhamir muttasil. Walaisa al manfi aidon al ma'budu bi batin bidanil kabir li annahu Allah taala, karena sesungguhnya Allah taala, wal qasdu, ini yang paling utama Pak, wal qasdu bi hadhil jumlah ar-raddu ala mayyataqida asyirka. Inti utama, maksud dan tujuan tentang jumlah tadi yang sudah disebutkan, sesungguhnya kalimat la ilaha illallah ini adalah menolak terhadap siapa mereka yang meyakini tentang persekutuan. Jadi inti dari kalimat la ilaha illallah ini adalah menolak tentang siapa yang meyakini asyirkatu, tentang persekutuan. Ini adalah makna kalimat la ilaha illallah. Jadi menolak tidak ada lagi yang berhak disembah kecuali Allah, meskipun dalam wujud ya ada mereka adalah penyembah matahari, penyembah asnam, penyembah qamar. Tapi itu adalah tentu menjadi satu kebatilan. Dan kalimat la ilaha illallah ini adalah fungsinya adalah untuk menolak tentang keyakinan-keyakinan terhadap apa yang mereka persekutukan. Itu makna kalimat la ilaha illallah. Wa fadailuha la tusamina, dan keutamaan kalimat la ilaha illallah ini la tuso, tidak terhingga. Qauluhu sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qala la ilaha illallah salasa marratin,
Barang siapa yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah salah samaratin biyaumi 3 kali pada hari itu, kanat lahu kafaratan likulli dzanbin asabahu bidzalikal yaum. Kanat lahu, maka baginya adalah penggugur, penghapus dari setiap dosa yang menimpa pada hari itu. Allahu Akbar. Agung dan agungnya kalimat la ilaha illallah. Dibaca saja 3 kali pada hari itu akan menggugurkan dosa yang menimpa terhadap orang tersebut dengan mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Kemarin Pak baru 3 ya, apalagi kalau jumlahnya lebih dari 3. Banyak keutamaan masing-masing tentang kalimat la ilaha illallah. Jadi Pak, ini sudah menjadi harga mati. Jangan sampai pikiran kita dan ilmu kita nanti tergoyahkan dengan yang mengobok-obok kalimat la ilaha illallah, gitu ya. Jadi yakinlah la ilaha illallah ini adalah miftahul jannah, kuncinya surga, miftah an-najah juga kalimat la ilaha ini ya, selamat. Jadi barang siapa yang mengucapkannya 3 kali pada waktu itu, pada hari itu, maka dosa-dosanya yang menimpa dirinya pada hari itu sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa kan Ka'ab bin Ahbar radhiyallahu anhu auhallahu ta'ala ila Musa, Allah telah mewahyukan kepada Musa di Taurat, di dalam kitab Taurat, laula andai kata la tidak mayyaqulu la ilaha illallah, tidak ada yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, andaikan tidak ada orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, la sallatat jahannam al ahli dunya, maka akan ditimpakan jahannam terhadap penghuni dunia Allah. Jadi kiamat. Jadi kan kalau sudah jahannam ditimpakan kepada apa? Ahli dunia, sesudah terjadilah kehancuran kalau tidak ada yang mengatakan kalimat la. Jadi mungkin selama orang masih apa-apa, ada yang mengumandangkan apa-apa, azan, gitu ya. Artinya seperti begitu. Selama ada orang yang mengumandangkan azan, maka tidak akan pernah terjadi kiamat. Kalau melihat kepada riwayat ini, karena di sini andaikan tidak ada orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, la sallatat jahannam al ahli dunya, maka Allah akan timpakan jahanam kepada penghuni dunia. Artinya apa? Hancurlah dunia ini. Makanya jangan takut terjadi kiamat, gitu ya. Selama di dunia ini masih ada yang mengatakan kalimat la ilaha illallah. Itu Pak, di antara keutamaan kalimat la ilaha illallah. Aduh, asalek panjang dari isu atau umur dunia kayaknya. Padahal kemarin pas dibahas gitunya tentang apa hari kiamat dengan tanda-tandanya. Tapi kalau melihat tanda-tandanya sudah semakin dekat Pak ya. Sudah kelihatan anak durhaka kepada orang tua yang sepuh lah, anu boleker aurat mah gitu Pak ya. Kemudian banyak bangunan-bangunan yang apa ya, yang tinggi-tinggi itu kan dibangun oleh orang-orang miskin gitu Pak. Nah ini sudah ada tanda-tanda. Tapi kalau melihat kepada kalimat ini, kita akan hancur dunia ini selama masih ada orang yang mengatakan kalimat la ilaha illallah. Qala, berkata As-Suhaimi, afdalul asya al-iman, seutama-utamanya perkara itu adalah al-imanu, yaitu iman, percaya. Wa huwa qalbiyun, yaitu qalbi. Nah, yaitu apa? Hati, qalbi. Nah, jadi sebaik-baik perkara itu adalah hati. Nah, iman. Wa afdalul kalam kalamullah, dan seutama-utama kalam, ucapan, kalamullah adalah kalam Allah. Wa afdaluhu, dan yang paling utamanya adalah Al-Qur'an. Jadi pertama, seutama-utama iman itu apa? Hati di sini.
Kemudian seutama-utamanya kalam itu adalah Al-Quran, kalamullah, yaitu Al-Quran. Wa afdalul kalam, dan seutama-utamanya kalam ba'dahu, setelah Al-Quran, adalah kalimat la ilaha illallah. Makanya Pak, di dalam kitab Al-Adhkar, zikir yang paling baik itu adalah qiraatul Quran. Setelah qiraatul Quran, zikir yang paling baik adalah la ilaha illallah. Tentulah tidak menafikan terhadap kalimat-kalimat yang lain yang masing-masing punya keutamaan. Di dalam hadis, dalam kitab Nashul Ibad itu dikatakan, jika mau mengerjakan sesuatu maka ucapkanlah apa? Bismillahirrahmanirrahim. Jika selesai mengerjakan sesuatu maka ucapkanlah alhamdulillah. Jika terucap ucapan yang tidak bermanfaat maka ucapkanlah jika terucap ucapan yang tidak bermanfaat maka ucapkanlah astagfirullah. Jadi astagfirullah ini jika terucap ucapan yang tidak bermanfaat. Kalau terjerumus ke dalam dosa, ya kan dosa itu ada dosa kecil, Pak, ya, ada dosa besar. Pak, definisi dosa kecil dan dosa besar itu gimana, Pak? Jadi dosa kecil itu berdusta gitu, Pak, nggak bohong gitu. Dosa besar itu. Pak, dosa kecil ini adalah bukan teka rasa, tengah hajat, tersadar, itu kecil, Pak. Karena sudah kumaha. Jadi dosa kecil teh lain letik, berarti letik gitu, Pak, ya. Jadi kecil teh tidak teka rasa, tenyaho, te apa, teka rasa, tersadar, itu kecil, Pak. Jadi dosa yang kita lakukan satu karena tidak tahu, kemudian tidak sadar, itu adalah dosa kecil. Dosa besar itu adalah sadar, tahu, itu adalah dosa besar. Jadi tahu, sadar, tapi terus dilakukan, itu bukan dosa kecil lagi, derajatnya menjadi dosa besar. Ya, tentu dosa yang paling besar kita sudah tahu adalah al-isyraku billah, musyrik kepada Allah. Tapi pada hakikatnya yang namanya dosa besar itu adalah karasa ngahaja dihaja. Kata sebab karasa ngahaja dihaja jeung apa yang eta teh tapi terus dilakukan, maka kedudukannya bukan menjadi lagi dosa kecil, menjadi dosa besar. Contoh pada bulan Ramadan, Pak, ya kan teu karasa manawi kesana sasi Ramadan cacalehakan we tuang saboboko, dosa kecil, dosa besar, Pak. Dia tidak sadar kecil. Ini adalah bulan Ramadan, dia makan aja gitu ya. Kemudian dia makan, itu dosa kecil, dosa besar, Pak? Kecil. Dosa kecil. Tapi mau apa Ramadan tapi teu puasa? Itu namanya dosa besar. Nah itu, Pak, definisi dosa kecil dengan dosa besar. Jadi jangan nyangka ada dosa leutik ieu keun bae nyaritakeun gorengan batu. Terus dicaritakeun jeung sadar mah kedudukannya akan menjadi dosa besar. Nah itu, Pak, kaitannya ya dengan apa? Dosa kecil dengan dosa besar. Ya tentu al-isyraku billah, itu dosa apa? Musyrik kepada Allah adalah dosa besar. Tapi kan ada dalam satu hadis, ya, barang siapa yang melakukan dosa meskipun dosanya itu sebesar buih di lautan kecuali musyrik kepada Allah, maka dosanya akan diampuni. Tapi tentu jangan terjerumus terus dalam perbuatan dosa. Jadi jika mengawali satu pekerjaan ucapkanlah bismillahirrahmanirrahim. Jika mengakhiri maka ucapkanlah alhamdulillah. Jika terucap ucapan yang tidak bermanfaat maka ucapkanlah astagfirullah. Jika ingin melakukan satu perbuatan janji yang akan dilakukan maka ucapkanlah insya Allah. Jadi insya Allah ini ucapan untuk satu pekerjaan yang akan dilakukan. Kemudian jika tertimpa musibah ucapkanlah subhanallah. Jika tertimpa musibah maka ucapkanlah alhamdulillah, masyaallah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sehari semalam maka ucapkanlah kalimat la ilaha illallah.
Itu Pak, kalimat-kalimat tauhid di dalam kitab Nasrul Iman. Jadi kalau untuk insya Allah ini adalah ucapan yang jika kita mau melakukan satu perjanjian, maka ucapkanlah kalimat insya Allah. Jika tertimpa musibah, ucapkanlah inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Seyogyanya sehari semalam ucapkanlah kalimat la ilaha illallah. Itu diantara keutamaan kalimat. Jadi kalimat yang lain tentu punya kedudukan dan derajatnya masing-masing dalam keutamaan. Wa afdalul kalam ba'dahu la ilaha illallah. Fahiya, yaitu afdalu minal hamdi. Allahu akbar. La ilaha illallah ini lebih utama dibanding dengan kalimat alhamdulillah. Minal hamdi, dari pujian. Kan pujian itu adalah alhamdulillah. Ala sahih itu adalah yang benar. Li'annaha tanfa al-kufra, menafikan al-kufra, kekufuran. Oh, jadi menghilangkan kekufuran. Jadi kalimat la ilaha illallah ini adalah menghilangkan apa Pak? Kekufuran. Maka fa'lam annahu la ilaha illallah, kata Allah. Fa'lam, ketahuilah annahu. Nah, di sini Pak tadi sudah diucapkan kalimat la ilaha illallah. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Wastanbir lidambika walil mu'minin wallahu ya'lamu mutaqallabakum wa maswaakum. Allah itu, dan memohon ampunlah, astagfir lidambika, untuk dosamu, walil mu'minin, dan dosa orang-orang mukmin, wallahu ya'lamu mutaqallabakum wa maswaakum, dan Allah tahu tempat kembali kamu, dan Allah tahu pahala-pahala kamu. Itu Pak, kata Allah tentang keutamaan kalimat la ilaha illallah. Wa qala, dan dikatakan ba'duhum, sebagiannya, inna, sesungguhnya kalimat la ilaha illallah isna asyar harfan. Nah, di sini Pak, sesungguhnya la ilaha illallah ini 12 huruf. Nah, jadi la ilaha illallah ini adalah berapa huruf Pak? 12 huruf. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Bapak pernah menghitungnya tidak? Baru sekarang ya. Isna asyara sahroh, isna asyara harfan. Kalimat la ilaha illallah ini 12 huruf. Pala jaroma ay pala buddha